Oke, setelah sebelumnya saya menggunakan import statement untuk mengakses kelas yang berbeda package, sekarang saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai beberapa hal tentang import statement yang perlu Anda ketahui. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa jika Anda ingin mengimport spesifik kelas atau kelas yang spesifik, Anda dapat menggunakan sintaks import diikuti dengan nama package-nya, baru kemudian langsung kelas name-nya. Namun jika Anda ingin mengimport semua kelas yang ada di dalam package tersebut, maka Anda dapat menggunakan sintaks import diikuti dengan nama package, baru kemudian tanda bintang atau wildcard yang menandakan bahwa semua kelas yang ada di dalam package itu akan diimport atau dapat diakses oleh kelas yang menggunakan deklarasi import ini. Sekarang misalnya pada project Java yang sedang kita kerjakan ini, saya akan tambahkan satu kelas lagi di dalam package model. Misalnya adalah saya akan membuat satu kelas yang menjadi representasi dari bentuk persegi panjang. Jadi di sini saya akan buat satu kelas lagi dengan nama kelasnya adalah rectangle misalnya. Rectangle, nama filenya .java. Kemudian enter. Oke, di sini tinggal kita tambahkan beberapa properties di dalam kelas rectangle yang telah kita deklarasikan. Properti pertama misalnya dengan tipe double, yaitu adalah width yang menjadi lebar dari persegi panjang ini. Kemudian satu lagi adalah length yang menjadi representasi dari panjang dari persegi panjang tersebut. Oke. Kemudian untuk beberapa metode yang diperlukan adalah public, set width, seperti ini, dan kita kasih argumennya adalah double width. Dan di dalam body metodenya saya akan set deklarasinya adalah this width sama dengan width. Oke, seperti ini. Di sini kemudian di sini kita perbaiki karena kita perlu returnnya yaitu adalah void. Oke, kemudian metode selanjutnya adalah public double get width tanpa argumen, langsung saja kita return this width seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan dua metode lagi, yaitu yang pertama adalah public void set length dengan argumennya adalah double length. Kemudian selanjutnya pada bodinya kita tuliskan this length sama dengan length. Oke. Kemudian yang terakhir adalah public double get length tanpa argumen, lalu langsung kita returnkan hasilnya this return this length. Oke, seperti ini. Sekarang yang terakhir saya akan tambahkan satu buah constructor di bawah property length di sini, yaitu adalah public rectangle. Kemudian argumen pertama dari konstruktornya adalah lebarnya width dan argumen kedua adalah length-nya. Oke, seperti ini. Kemudian pada body konstruktornya di sini tinggal kita set this width sama dengan width dan this length sama dengan length. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Berikutnya setelah selesai, saya akan coba panggil kelas rectangle ini yang berada pada package model. Ini saya panggil dari kelas mainup. Maka di sini saya perlu melakukan importnya terlebih dahulu. Import com.subroutine.java.learn.model.rectangle. Seperti ini. Oke, setelah selesai kita import, baru kemudian kelas rectangle ini bisa kita gunakan. Misalnya di sini rectangle dengan tipe datanya di sini dan nama variabelnya adalah rectangle dan saya akan buat konstruktornya. Misalnya lebarnya adalah 2 cm dan panjangnya adalah 3 cm. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita telah bisa menggunakan objek rectangle dan saya akan coba sysout aja. Di sini saya akan keluarkan rectangle 1 dengan lebar. Di sini saya edit rectangle dot get width dan di sini saya tambahkan dengan length rectangle dot get length. Oke, seperti ini. Oke, setelah selesai saya akan save.
Selanjutnya saya akan buka command prompt untuk melakukan compile ulang di sini. Kita akan ketikkan seperti biasanya Java diikuti dengan optionnya adalah min d karena saya ingin mengenerate-nya di folder target classes, dan selanjutnya diikuti dengan source code yang ingin dikompil yaitu berada di src main java com subroutine java learn selanjutnya bintang.java. Lalu folder berikutnya adalah di src main java com subroutine java learn model bintang.java. Lalu setelah selesai, kemudian enter. Berikutnya saya akan coba jalankan. Terlebih dahulu saya akan masuk ke folder target, kemudian classes, lalu menggunakan perintah java com.subroutine.java.learn.mainup, kemudian enter. Oke, berhasil. Rectangle 1 dengan lebarnya adalah 2 dan panjangnya 3. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan di slide, saya akan coba buat satu lagi alternatif di mana di sini saya tidak perlu melakukan import satu persatu. Alih-alih saya melakukan import circle dan rectangle secara terpisah, saya akan delete di bagian import rectangle di sini dan saya ganti untuk import circle menjadi import bintang. Jadi semua kelas yang ada di dalam package model itu akan secara otomatis diimport, termasuk kelas circle dan juga kelas rectangle. Oke, kita save dan saya akan coba compile ulang apakah aplikasinya masih berjalan. Di sini saya akan kembali ke rootnya dan saya akan compile menggunakan perintah java. Oke, berhasil. Dan saya akan masuk lagi ke directory target, classes, dan tinggal saya panggil menggunakan perintah java. Ya, jadi sama ya. Dimana di sini kita telah berhasil mempraktekkan cara mengimport kelas yang berbeda package, yaitu dengan menggunakan tanda bintang atau wildcard, di mana semua kelas yang ada di dalam package tersebut itu secara otomatis semuanya diimport. Hal selanjutnya yang ingin saya beritahukan kepada Anda terkait dengan import statement. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya, pada slide yang lalu, setiap kelas itu sudah secara implisit mengimport java.lang. Jadi jika saya tuliskan di sini import java.lang.bintang, di mana import ini itu secara implisit sudah dideklarasikan di setiap kelas. Maka Anda tidak perlu lagi susah-susah menuliskan statement import seperti ini setiap kali Anda ingin menggunakan kelas yang ada pada package java.lang ini. Lalu kelas apa saja yang ada di dalam package java.lang ini? Untuk mengetahuinya, Anda dapat merujuk ke Java dokumentasi yang dapat Anda akses di situs resminya Oracle di docs.oracle.com di tautan ini. Dan pada dokumentasi JavaDoc di sini, Anda dapat klik modul Java Base. Kemudian pada modul Java Base di sini, Anda dapat perhatikan di sini ada beberapa package yang ada di dalam modul Java Base. Salah satunya adalah java.lang, di mana package java.lang ini berisi kelas-kelas fundamental untuk merancang bahasa pemrograman Java. Kita akan coba klik untuk melihat kelas-kelas apa saja yang terlibat di dalam package java.lang. Oke, sekarang kita berada pada halaman dari dokumentasi Java untuk package java.lang. Jika saya scroll ke bawah di sini terkait pada kelas dan interface apa saja yang ada di dalam package, kita dapat perhatikan di sini ada beberapa kelas yang beberapa di antaranya nanti akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Salah satu kelas yang menarik yang perlu saya bahas untuk pelajaran kali ini itu salah satunya adalah kelas sistem. Jika saya scroll ke bawah pada bagian S di sini itu ada yang namanya kelas sistem. Jika saya klik pada kelas sistem dan kemudian kita scroll ke bawah tentang kelas sistem di sini, salah satunya adalah field out yang jika Anda ingat kita telah gunakan pada beberapa pelajaran sebelumnya, khususnya pada code kita kali ini, yaitu adalah system.out.println, di mana di sini kita telah menggunakan kelas system, namun kita tidak perlu melakukan import java.lang. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena secara implisit
Java akan melakukan import java.lang di sini. Jadi meskipun saya hapus, Anda tetap dapat mengakses kelas sistem dan kelas-kelas lain yang berada di dalam package java.lang tanpa perlu Anda mendeklarasikan statement importnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah menggunakan beberapa jenis access modifier, yaitu misalnya adalah public dan juga private. Pada pelajaran kali ini saya akan mengulas lebih dalam mengenai access modifier dan jenis-jenis dari access modifier. Lalu apa itu access modifier? Access modifier ialah keyword yang ada di dalam Java yang menentukan keterlihatan atau apakah kelas, variabel, atau metode yang dimaksud itu dapat diakses oleh kelas lain atau tidak. Salah satu jenis dari access modifier yang termasuk sering digunakan, yang kita gunakan pada pelajaran sebelumnya misalnya adalah public. Di mana jika yang digunakan adalah access modifier jenis public ini, maka baik kelas, variabel, atau metode yang menggunakannya itu akan dapat diakses oleh kelas lain dimanapun dia. Sedangkan jika yang digunakan adalah protected, maka kelas tersebut akan dapat diakses oleh kelas-kelas yang berada pada package yang sama atau oleh subkelasnya. Jika di sini Anda belum memahami mengenai subkelas, nanti pada pelajaran selanjutnya kita akan lebih dalam membahas mengenai subkelas. Namun secara singkat di sini subkelas ini bisa diartikan sebagai anak atau turunan dari kelas tersebut yang mewarisi sifat-sifat dari kelas induknya. Oke. Selanjutnya access modifier ketiga adalah default. Di mana default di sini artinya programmer tidak memberikan access modifier sama sekali terhadap kelas, variabel, atau metode tersebut. Namun jika digunakan access modifier jenis ini, maka ia akan dapat diakses oleh kelas-kelas yang berada pada package yang sama. Jadi perhatikan di sini mirip dengan protected, namun perbedaannya jika protected tadi masih dapat diakses oleh anak kelasnya atau subkelasnya, namun jika access modifier default ini tidak. Selanjutnya yang terakhir adalah access modifier jenis private, di mana jika digunakan access modifier jenis private ini, maka baik variabel ataupun metode yang menggunakan access modifier private hanya dapat diakses di dalam kelas yang sama. Agar Anda lebih memahami tentang konsep dari access modifier yang telah saya bahas teorinya pada pelajaran sebelumnya, sekarang saya akan sedikit bermain-main dengan kelas-kelas sederhana yang telah kita buat pada pelajaran sebelumnya. Misalnya di sini pada kelas rectangle, di mana sebelumnya kita telah set untuk access modifier dari variabel width dan length ini adalah private. Sehingga variabel width dan length ini hanya dapat diakses oleh member kelas yang sesama kelasnya. Namun bagaimana jika variabel width dan length ini diakses di kelas lain, misalnya dalam hal ini adalah kelas mainup yang berbeda package dan juga berbeda kelas. Saya akan coba mengakses variabel width di sini. Misalnya di sini saya ingin mencetak ke dalam layar variabel width secara langsung. Jadi di sini saya akan buat system out.println dan saya akan langsung tuliskan di sini rectangle.width. Dalam artian saya ingin langsung mengakses variabel width tanpa menggunakan metode getWidth sebagaimana yang pernah saya kerjakan di pelajaran sebelumnya. Oke, setelah selesai kita save, kemudian saya akan coba compile menggunakan perintah yang pernah saya bahas pada pelajaran yang lalu. Kita akan coba langsung enter saja. Dan seperti yang Anda lihat di sini muncul error. Mengapa? Di sini disebutkan errornya ada di line 13 pada kelas mainup.java. Errornya adalah bahwa property width ini memiliki akses private pada kelas rectangle. Oke, di sini sudah jelas errornya bahwa karena property width ini memiliki akses private sehingga dia tidak dapat diakses oleh kelas lain. Jadi agar dapat diakses oleh kelas lain, Anda perlu men-setnya sebagai public misalnya. Jadi jika misalnya saya set sebagai public, apakah bisa?
Kita akan coba compile ulang. Misalnya di sini saya ganti menjadi public dan saya akan coba recompile lagi. Ya, berhasil. Jadi penyebabnya adalah karena aksesnya di sini adalah private, bukannya public. Oke, sekarang saya akan coba kembalikan lagi untuk akses modifiernya, di mana public ini sebenarnya bukanlah best practice. Karena untuk properties kita biasanya men-setnya sebagai private, dan untuk mengakses properti ini kita dapat menggunakan getter setter, di mana di sini kita menggunakan metode getWidth untuk mengakses property width ini. Oke, jadi pada kelas mainUp di sini kita akan coba hapus. Dan sekarang saya akan buat satu eksperimen kecil-kecilan lagi, di mana di sini saya telah membuat sebuah kelas square, yang kelas square ini merupakan representasi dari bangunan persegi. Yang jika Anda ingat di mata pelajaran sekolah dasar dulu, bahwa persegi ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Jadi dia mirip atau sama dengan persegi panjang, namun dengan perbedaan bahwa lebar dan panjangnya itu adalah sama. Karena itulah di sini square itu mengextends, di mana keyword extend di sini itu digunakan untuk menjadikan kelas square ini sebagai anak dari kelas rectangle. Jadi semua sifat yang ada pada kelas rectangle itu secara otomatis akan diwariskan kepada anaknya. Dalam hal ini adalah kelas square. Pembahasan lebih rinci lagi mengenai pewarisan sifat dan nanti akan kita bahas lebih detail pada pelajaran yang lain. Untuk sekarang yang perlu kita ketahui adalah kelas square ini merupakan subkelas atau anak dari kelas rectangle. Sekarang misalnya pada kelas square ini saya akan coba buat sebuah metode, misalnya public void test modifier. Misalnya ini adalah metode iseng-iseng saja. Dan pada metode iseng-iseng saya ini saya akan coba buat sebuah objek dari kelas rectangle. Terlebih dahulu saya akan buat variabelnya rectangle seperti ini. Kemudian saya akan buat instannya, misalnya untuk lebarnya katakanlah 2 dan panjangnya adalah 3, misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya sebagaimana pada pelajaran sebelumnya, saya akan coba mengakses variabel width secara langsung, di mana saya akan coba mencetaknya ke dalam layar. Di sini saya akan tuliskan systemout.println dan saya akan akses variabel width dengan menggunakan rectangle.width seperti ini. Oke. Kemudian kita save, dan sebelum saya compile saya harus mengubah akses modifier pada kelas rectangle di sini, yaitu pada properties width dari private katakanlah menjadi default. Jadi saya akan hilangkan akses modifiernya karena kita sudah tahu apa yang terjadi jika akses modifiernya private. Jadi saya akan ubah menjadi default untuk menguji apa yang terjadi jika akses modifiernya adalah default. Jadi jika default di sini kita cukup hilangkan saja akses modifiernya. Setelah selesai kita akan coba compile ulang. Saya akan menggunakan command prompt seperti sebelumnya dan kita akan langsung compile. Ya, hasilnya error. Sebagaimana yang Anda lihat, errornya ada pada kelas square di baris 13. Hal ini karena width bukanlah public di rectangle, sehingga variabel width tersebut tidak dapat diakses dari luar package. Ini karena kita telah men-setnya sebagai default. Karena jika Anda ingat pada pelajaran yang lalu, di mana saya bahas tentang teorinya bahwa jika digunakan akses modifier default, maka variabel atau metode atau kelas tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang berada di dalam package yang sama. Karena dalam hal ini square itu berada pada package yang berbeda, maka dia tidak dapat mengakses variabel width. Namun bagaimana jika kita ubah menjadi protected? Katakanlah seperti ini. Sekarang saya akan coba compile ulang pada command prompt menggunakan perintah sebelumnya. Dan hasilnya adalah tetap error, namun di sini disebutkan errornya disebabkan karena width itu memiliki protected access di dalam kelas rectangle, sehingga property width ini hanya dapat diakses pada kelas yang memiliki package yang sama atau pada subkelasnya. Berikutnya saya akan coba ubah pada kelas square di sini, di mana di sini
saya akan coba mengakses kelas Square. Jadi saya akan hapus untuk baris 12 dan 13. Saya akan ganti dengan mengakses kelas Square secara langsung. Square sama dengan new Square. Seperti ini. Kemudian dengan konstruktornya saya isi 10 misalnya. Oke. Selanjutnya saya akan coba akses variabel width yang ada pada objek Square di sini. Jadi di sini saya tuliskan saja system out.println dan square.width. Oke, titik koma. Kemudian selanjutnya saya compile ulang seperti biasanya dan berhasil. Kenapa berhasil? Karena di sini saya mencoba mengakses variabel width yang ada pada objek Square. Karena kelas Square ini merupakan subclass dari rectangle, sedangkan variabel width pada kelas rectangle di sini saya set protected, artinya dapat diakses pada kelas-kelas yang sesama package atau pada kelas anakannya. Dalam hal ini, kelas anakan dari kelas rectangle adalah kelas Square. Oke, setelah pada beberapa pelajaran terdahulu saya sempat membahas mengenai tipe data primitif. Sekarang pada beberapa pelajaran ke depan saya akan membahas mengenai tipe data non-primitif atau biasa disebut sebagai tipe data reference. Mengapa bisa disebut sebagai tipe data reference? Karena jika kita literasikan tipe data reference, reference itu artinya adalah rujukan. Maksudnya jika dilihat dari sisi low level, variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan tipe data reference ini tidak menyimpan datanya secara langsung pada blok memori, sebagaimana halnya tipe data primitif. Jika Anda ingat pada beberapa pelajaran yang lalu yang membahas mengenai tipe data primitif, di situ telah disebutkan bahwa tipe data primitif itu akan terkait dengan lebar data yang dialokasikan oleh variabel untuk menyimpan data yang dimaksud. Nah, konsep ini agak sedikit berbeda dengan tipe data reference, di mana pada tipe data reference yang disimpan bukanlah datanya secara langsung, melainkan yang disimpan adalah alamat lokasi dari memori di mana objek sebenarnya tersebut disimpan. Jadi jika Anda pernah belajar bahasa pemrograman C sebelumnya, konsep dari tipe data reference ini akan mirip dengan konsep pointer di dalam bahasa pemrograman C atau C++. Meskipun di Java kita tidak perlu tahu berapa sebenarnya alamat lokasi dari suatu objek tersebut disimpan, karena semuanya itu sudah ditangani oleh Java. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar berikutnya antara tipe data primitif dan tipe data reference? Sebagaimana namanya, tadi tipe datanya adalah disebut sebagai non-primitif. Maksudnya adalah tipe data reference ini atau tipe data non-primitif ini keberadaannya tidak secara built-in ada pada Java, melainkan keberadaannya sebelumnya sudah dideklarasikan di dalam kelas oleh programmer, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai tipe data non-primitif atau tipe data reference. Misalnya di sini saya akan ambil contoh tipe data reference, itu adalah kelas circle dan kelas rectangle yang telah kita kerjakan pada pelajaran sebelumnya. Kelas circle dan kelas rectangle ini telah kita deklarasikan pada package model, sehingga saat saya buat variabel circle 1 yang memiliki tipe data reference, dalam hal ini adalah circle, maka circle 1 ini bertipe data reference yaitu kelas circle, di mana nilai defaultnya itu adalah 0. Dan ketika kita buat sebuah objek atau kita buat instance dari kelas circle menggunakan konstruktor, maka variabel circle 1 di sini dia akan menyimpan alamat atau lokasi di mana objek circle ini berada. Sehingga untuk variabel circle 1 ini tidak menyimpan datanya secara langsung. Alih-alih yang disimpan adalah alamat dari objek circle yang di create ini, yang radiusnya bernilai 10 cm ini misalnya. Oke, agar Anda memiliki gambaran lebih jelas tentang topik yang sedang kita bahas kali ini, sekarang saya akan coba elaborasi lebih dalam mengenai tipe data reference.
Misalnya di sini saya memiliki sebuah memori, katakanlah di sini saya gambarkan ilustrasinya, di mana ketika sebuah aplikasi Java dijalankan, maka semua data yang dijalankan saat runtime itu diletakkan ke dalam dua jenis memori. Memori pertama adalah stack memory dan yang kedua adalah heap memory. Nah, sekarang bayangkanlah kotak-kotak biru yang tersusun secara vertikal ini yang ada di layar kalian itu adalah ilustrasi sederhana dari stack memory agar Anda sedikit memiliki gambaran ya. Misalnya untuk kasus tipe data primitif, ketika seorang programmer mendeklarasikan sebuah variabel, katakanlah variabelnya dengan identifier radius memiliki tipe data integer, di-assign dengan sebuah value bernilai 10. Maka value tersebut, yaitu adalah 10, akan disimpan ke dalam stack memory. Oke, sekarang kita beralih ke kasus lain, yaitu adalah tipe data reference. Misalnya seorang programmer membuat sebuah variabel, katakanlah variabel circle 1, yang telah kita kerjakan pada pelajaran sebelumnya, di mana variabel circle 1 ini adalah reference dengan compatible type-nya adalah class circle. Maka ketika programmer mendeklarasikan reference ini, yaitu adalah circle 1, yang pertama Java akan mengalokasikan sebuah memori untuk reference circle 1. Namun dalam kasus ini datanya belum ada ya. Jadi data yang ada pada circle 1 di sini adalah null. Null di sini berbeda dengan 0 ya. Kalau 0 itu merujuk kepada data 0, sedangkan null di sini tidak ada data apapun yang disimpan pada blok memori circle 1. Kemudian selanjutnya, katakanlah saya membuat sebuah instance class atau membuat sebuah objek baru menggunakan keyword new. Misalnya di sini saya membuat objek circle dengan radius 10 cm sebagaimana yang pernah kita praktekkan pada pelajaran yang lalu. Maka kemudian objek circle dengan radius 10 cm tersebut akan disimpan di dalam heap memory dengan suatu alamat tertentu. Jadi sekarang sudah disimpan pada heap memory ya. Kemudian berikutnya, karena reference circle 1 sekarang di-assign dengan objek circle dengan radius 10 yang telah kita buat tadi, maka yang disimpan pada blok memori untuk circle 1 dalam stack memory ini bukanlah value-nya, namun alamat dari heap memory. Sehingga sekarang circle 1 akan merujuk atau mereference ke sebuah alamat di heap memory tempat objek circle dengan radius 10 cm tadi berada. Sebagaimana yang pernah dibahas pada pelajaran sebelumnya, bahwa ada dua jenis tipe data di dalam Java, yaitu tipe data primitif dan satu lagi adalah tipe data reference. Nah, di dalam Java sendiri, setiap tipe data primitif itu memiliki bentuk tipe data reference-nya. Dan kelas-kelas yang merupakan bentuk reference dari setiap tipe data primitif tersebut biasa disebut sebagai wrapper class. Lalu apa itu wrapper class? Wrapper class jika kita transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti kelas pembungkus. Wrapper itu berarti pembungkus ya. Lalu apa yang dimaksud dibungkus di sini? Apa yang dibungkus? Yang dibungkus tidak lain adalah value dari tipe data primitif tersebut. Jadi jika boleh dianalogikan di sini, primitive value itu dapat kita misalkan mungkin sebuah handphone atau gadget, dan bentuk reference dari primitif itu adalah dapat kita misalkan wrappernya atau kotak pembungkusnya. Lalu mengapa kita memerlukan wrapper class? Hal ini karena tipe data reference itu memiliki beberapa fitur atau beberapa kelebihan yang tidak dimiliki tipe data primitif. Beberapa di antaranya, tipe data primitif tidak memiliki metode yang memungkinkan programmer untuk melakukan operasi di luar operator yang sudah disediakan oleh Java. Namun pada tipe data reference, karena bentuknya adalah kelas, ia memiliki metode sehingga programmer itu lebih leluasa dalam melakukan operasi data. Nanti akan kita praktekkan pada pelajaran selanjutnya. Sekarang saya akan tunjukkan terlebih dahulu daftar wrapper class untuk masing-masing tipe data primitif. Yang pertama di sini adalah char,
yang tipe data reference-nya adalah kelas characters. Begitu pula untuk boolean, memiliki wrapper class dengan nama boolean. Namanya sama. Namun perbedaannya di sini huruf depan boolean pada tipe reference atau wrapper class-nya itu diawali dengan huruf besar yang menandakan ini adalah sebuah kelas. Kemudian selanjutnya adalah byte, sort, dan seterusnya hingga double. Selanjutnya yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa semua wrapper class itu berada pada package java.lang. Artinya, Anda dapat langsung menggunakan semua wrapper class ini tanpa terlebih dahulu melakukan deklarasi import java.lang. Sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya, jika saya boleh menganalogikan, tipe data primitif itu bisa diibaratkan seperti smartphone. Sedangkan wrapper class ini adalah kotak pembungkusnya. Nah, dengan menggunakan analogi yang sama, saya ingin menjelaskan kepada Anda beberapa terminologi penting. Yang pertama adalah terminologi boxing dan yang kedua adalah terminologi unboxing. Sekarang misalkan di sini seorang programmer mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data int dan mengassign-nya dengan value 2. Maka value 2 di sini jika boleh menggunakan perumpamaan yang telah saya gunakan sebelumnya, maka value 2 di sini adalah bisa diibaratkan sebagai smartphone-nya. Sedangkan kotak box di sini atau kotak pembungkusnya ini adalah wrapper class-nya. Dalam konteks tipe data primitif int, maka wrapper class dari int ini adalah kelas integer. Nah, menggunakan analogi yang tadi saya jelaskan, kita akan coba memahami istilah boxing dan unboxing di sini. Boxing di sini adalah sebuah proses untuk mengubah atau mengkonvert tipe data primitif menjadi bentuk reference-nya atau menjadi bentuk wrapper class-nya. Jadi, Anda dapat membayangkan seperti smartphone yang dimasukkan ke dalam kotak pembungkusnya. Misalnya ini adalah nilai primitif int, akan saya masukkan ke dalam kotak boxnya, yaitu wrapper class-nya, dalam hal ini adalah kelas integer. Oke, selanjutnya proses unboxing itu sifatnya adalah kebalikan dari proses boxing, yaitu proses mengubah wrapper class itu menjadi primitifnya, atau mengekstrak nilai dari wrapper class menjadi nilai primitifnya. Jika saya gunakan analogi yang sama, yaitu proses membuka box smartphone tadi dan mengambil smartphone tersebut. Jadi saya akan mengekstrak atau mengambil value primitif dari wrapper class-nya. Jadi prosesnya adalah kebalikannya. Oke, sekarang jika Anda sudah memahami terminologi unboxing dan boxing, sekarang saya akan ulas mengenai bagaimana mekanisme teknis dari proses boxing dan unboxing. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda melakukan boxing atau membentuk objek wrapper menggunakan nilai primitifnya, programmer dapat menggunakan metode value of dari kelas wrapper-nya. Nanti akan kita praktekkan pada pelajaran selanjutnya. Namun jika yang ingin Anda lakukan adalah unboxing atau ingin mengekstrak nilai primitif dari wrapper kelasnya, maka Anda dapat menggunakan metode yang memiliki sufiks value, xxx value. Misalnya jika ingin dikonvert menjadi integer, maka nama metodenya adalah integer value, atau jika ingin dikonvert menjadi double, maka nama metodenya adalah double value. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, selain menggunakan mekanisme teknis dari kedua poin yang sudah saya jelaskan, programmer dapat menggunakan assignment operator sehingga proses boxing dan unboxing itu dilakukan secara otomatis oleh Java. Proses ini disebut sebagai auto boxing dan auto unboxing. Namun meskipun Anda dapat melakukan proses auto boxing dan auto unboxing, yang perlu diperhatikan adalah proses ini cukup berdampak pada performa aplikasi jika dilakukan terlalu sering atau dilakukan terlalu banyak. Maka oleh karena itulah jika bisa untuk sesedikit mungkin melakukan proses auto boxing dan auto unboxing.
Oke, sekarang saya sudah berada pada G-Shell untuk mencoba mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Misalkan di sini saya memiliki sebuah variabel dengan tipe data primitif int dan identifiernya misalnya adalah A. Kemudian saya assign dengan sebuah value katakanlah 42. Oke. Berikutnya saya memiliki sebuah variabel reference dengan tipe data integer dan identifiernya adalah B. Lalu saya akan coba untuk melakukan boxing di sini, di mana merupakan variabel A yang bernilai 42 ini, yang bertipe data primitif int, akan saya convert ke tipe data reference integer yang merupakan kelas wrapper-nya. Maka untuk keperluan tersebut, saya cukup menuliskan kelas wrapper-nya yaitu adalah integer.value of, lalu selanjutnya diisi dengan argumen, di mana argumennya adalah tipe data primitifnya, yaitu adalah A. Oke, kemudian titik koma, lalu enter. Berhasil, di sini kita telah berhasil melakukan proses boxing. Oke, selanjutnya saya akan coba praktekkan proses unboxing. Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel dengan tipe data int, kemudian identifiernya katakanlah C, di mana nantinya untuk variabel C ini akan menampung data primitif. Untuk melakukan proses unboxing, kita dapat panggil terlebih dahulu reference-nya, dalam hal ini adalah B, kemudian diikuti dengan metode int value. Jika Anda ingat, pada pelajaran yang lalu kita telah membahas jika kita ingin melakukan proses unboxing, maka Anda dapat menggunakan metode yang sufiksnya ini .value. Karena kita ingin mengubah menjadi int, maka di sini b.int value. Namun jika Anda ingin mengkonvertnya menjadi double, maka b.double value. Begitu pula seterusnya. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan. Berhasil. Kini kita telah berhasil melakukan ekstraksi value primitif dari reference-nya. Lalu bagaimana dengan proses auto boxing dan auto unboxing? Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel D dengan tipe data reference-nya adalah integer, dan saya akan langsung assign dengan variabel A yang merupakan tipe datanya adalah primitif int. Jadi tanpa menggunakan metode integer.valueOf. Jadi langsung saja, maka berhasil. Kenapa berhasil? Karena di belakangnya Java telah melakukan proses boxing secara otomatis. Sedangkan jika dilakukan sebaliknya, misalnya jika saya memiliki sebuah variabel dengan tipe data int dan identifiernya adalah E, dan saya akan langsung assign saja dengan variabel D, di mana D ini merupakan kelas wrapper-nya yaitu integer. Jadi saya tidak perlu menggunakan metode d.int value. Jadi langsung saja seperti ini dan hasilnya juga sama-sama berhasil.